Selamat siang semuanya. Selamat datang di Pengadilan Cinta Virtual. Oke, kali ini kita akan membawa beberapa kasus tentang cinta yang akan diambil gugatannya dan tuntutannya. Oke, kita panggil sebelumnya Bapak pengacara. Oke, setelah itu akan kita panggil Bapak Hakim, tapi sebelumnya mohon Bapak-bapak silakan berdiri. Oke, tetap social distancing dan pakai maskernya. Oke, untuk Bapak Hakim dipersilakan. Duduk. Ya, kembali lagi. Balik lagi bersama saya Hakim dari Pengadilan Cinta Tangsel ini dengan ada pengacara Marlo dan ada beberapa tuntutan seputar cinta. Pengadilan ini dibuka. Baik semuanya, selamat siang. Selamat siang Bapak Hakim. Siang. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai PCT. Apa itu? Pengacara cinta terpercaya. Oke. Harap tenang. Saya di sini akan membacakan beberapa kasus, Pak Hakim. Ini buku saya. Itu kamu? Iya, ini saya waktu kuliah. Tolong di zoom kamera. Ini saya. Bukunya bisa dibeli di semua e-commerce. Apa itu IFT? IFT, Emotional Freedom Technique, ya. Saya pernah ya, pokoknya mantap bukunya. Baik. Boleh saya lihat? Silakan Pak Hakim. Ini bukti? Bukti. Oke. Oh mantap. Ya baik. Iya. Pak Hakim, ada yang copot. Apanya? Perbuluan di muka Pak Hakim copot. Oke. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Saya yang ngomong. Oh iya, sorry. Jadi gini Pak Hakim. Iya baik. Aus. Wah. Gimik itu. Udah saya siapin dari tadi. Oke. Baik. Boleh. Dimulai dari kasus pertama, boleh Pak Hakim? Baik, kasus pertama seputar apa? Pengacara Marlo? Seputar cinta dong, karena ini pengadilan cinta namanya. Baik, maksudnya kasusnya apa? Baik. Ada korban saya bernama Livi. Livi? Iya, kalau lo-fi enak lagunya. Tapi ini Livi. L-I-F, pakai F Pak. F yang Fanta. Fanta. Oke. Fanta. Ini Vespa Pak. Liv pakai Y ya? Iya, Livi. Oke. Livi, ini habis Mikasa terus Livi ya. Emang ini pengadilan Attack on Titan Pak. Ada Livi, ada Eren Yeager. Jadi Pak, Oke. kasus. Oke. Hubungan korban dengan tersangka memang sudah tidak sehat. Sabar, saya baca dulu. Itu kan gabus Pak. Yang ini. Semuanya gabus Pak. Itu props Pak. Bapak mau bisa dibaca? Ada satu lagi. Vape Magazine dari Bung Kijai. Baca yang EFT Pak. Itu buku saya. Ya, baik. Oke. Lanjut boleh. Hubungan korban dengan tersangka memang sudah tidak sehat ya. Ini saya dari pihak korban ya Pak. Oke. Masing-masing memiliki aksi berselingkuh. Maksudnya itu berarti dua-duanya melakukan perselingkuhan. Betul. Apa sudah terjadi perselingkuhan kah atau ingin? Bapak dengerin saya dulu, jangan dipotong. Baik. Pengacara Marlo? Maaf. Iya, baik. Korban selingkuh hanya dengan satu orang tapi 7 tahun. Siapa? Livi-nya kah atau? Livi selingkuh dengan satu orang tapi 7 tahun. Tapi satu orang Pak. Kenapa namanya Livi? Kenapa? Karena dia live in together for 7 years. Namanya mengimplementasikan dengan perilakunya mungkin ya. Pengacara Marlo. Iya Pak.
Jawab. Saya malas respon. Kalau nggak kentang banget nih. Oke, next. Dia selama 7 tahun. Gini Pak. Sebenarnya nama Livi itu adalah singkatan. Apa? Lihat firasat. Jadi dia melihat firasat kalau kayak pacar saya selingkuh, jadi saya selingkuh kayak gitu Pak. Oke. Namun pasangannya ini, Oke. si sang tersangka selingkuh dengan beberapa wanita. Udah itu aja Pak. Berarti Livi melakukan 1 kali perselingkuhan Tapi selama 7 tahun. Namun tersangka 7 menit dengan beberapa wanita. 7 minutes in heaven. Yes. If you know what I mean. Tersangka telah menjanjikan hubungan yang lebih serius, namun malah mengakhiri hubungannya. Berarti Livi mengakhiri hubungannya. Bukan Pak, pacarnya yang mengakhiri. Pacarnya mengakhiri hubungannya karena pacarnya tahu Livi melakukan perselingkuhan. Enggak, katanya gini Pak, ayo sayang kita bangun hubungan yang sehat. Oke. Diputusin Pak abis itu. Kenapa? Kan saya dari korban Livi, saya nggak tahu pacar siapa Pak. Tapi pasti Livi pernah menceritakan dong. Pernah Pak, jadi gini. Iya. Saya jujur aja Pak ya. Boleh. Livi pernah mengucapkan kepada saya waktu itu, dia kurang suka Pak sama pacarnya. Karena pacarnya punya kebiasaan yang buruk, Apa boleh saya yaitu tahu? hisap jempol kaki. Tiap malam, pacarnya kalau mau tidur Pak, harus Jempol kaki Livi atau jempol kaki sendiri? jempol kaki kucingnya. Tolong, harap tenang. Itu Pak, kalau saya boleh jujur, Tapi Livi punya kucing. punya anjing Pak. Terus kucing siapa? Berarti misterinya sekarang kucing siapa? Bukan Pak, Apa? Livi emang suka halusinasi. Apakah Livi adalah fiktif? Tidak Pak, karena Livi adalah singkatan dari Living the Dream. Pak serius. Baik. Maaf. Baik, jadi Berarti mantan pacarnya Livi itu menggugat perpisahan ya, karena tanpa sebab. tanpa sebab, tapi Livi tahu sebabnya. Apa? Sebenarnya dia malu. Pacarnya ini malu terhadap Livi karena kebiasaan buruk menghisap jempol kaki itu tidak bisa hilang, Pak. Lalu, dia tidak tahu apalagi alasannya. Dia udah mencoba selingkuh dengan beberapa wanita. Livi bukannya mutusin, tapi malah selingkuh sama satu pacar. Satu cowok 7 tahun, Pak. Kenapa Livi lebih ini berarti udah berapa lama nih mereka Pacarannya? Mana Pak jenggotnya? saya tadi nggak benar. Oh iya benar. Livi dan pacarnya sudah menjalani hubungan 2 tahun, Pak. 2 tahun. Sama yang selingkuhannya 7 tahun. Iya. Saya mungkin bodoh matematika. Tapi kok bisa yang 7 tahun? Gini, Pak. Mereka HTS-an selama 10 tahun, Pak. Baru pacaran 2 tahun. Make sense. Make sense. Jadi 12 tahun. 12 tahun Ya, tapi bersama 10 tahunnya HTS doang. HTS, makanya Hubungan Livi, tanpa seks. Iya kan. Iya. Hubungan tanpa sentuhan. Iya, emang. Tatap-tatapan mereka. Sama mancat tuh. Iya, gitu, Pak. Jadi gini. Kalau pembelaan dari korban, Pak ya. Pak, jangan nyari kumis terus, Pak. Fokus. Pembelaan dari korban sudah berniat mengakhiri hubungannya dengan selingkuhan korban. Oke. Tapi sebelum mau diakhiri, sang pacar memutuskan duluan, Pak. Jadi dia merasa tertipu. Oh, ini temanya tentang betrayal. Iya, kita simak dulu. Oke. Ada audionya ya? Hai pakar cinta Tangsel, nama gue Livi. Di sini gue bikin pengakuan, tapi gue nggak tahu gue tuh korban atau pelaku di sini karena gue pernah pacaran 7 tahun. Nah, gue tuh baru putus Desember kemarin karena gue ketahuan selingkuh 7 tahun juga. Nah, gue melakukan itu karena ya dia juga sama 7 tahun itu dia selingkuh sama Tolong orang yang dipaus. berbeda, tapi Tolong bukan sama dipaus. satu orang Tolong yang- dipaus. Pengacara Marlo. Hadir. Saudari Livi bilang dia pacaran 7 tahun dan selingkuh 7 tahun. Anda, Livi anjing itu kata, Pak. Dia dari awal pacaran terus udah selingkuh, Pak. Anda bilang 10 tahun HTS-an dan 2 tahun jadian. Saya sebagai laki-laki meminta maaf. Oh, gentleman. Saya punya banyak. Apa Anda yang berhalusinasi? Saya suka isep jempol kaki, Pak. Saya jujur. Nggak, jadi gini, Pak.
Yang saya maksud tadi ternyata Vivi. Ya, Vivi. Oh, yang nextnya ini ya. Enggak, ada adeknya. Adeknya. Iya, saya emang ngerjain satu keluarga dia bermasalah, Pak. Saya ngerjain adeknya, kakaknya, ayah ibunya semua saya kerjain. Nah, saya salah, sorry. Oke. Adeknya karena begitu juga, dia Ada selingkuh. masalah juga ya. Iya. Jadi yang Livi, Tapi kita fokus ke Livi boleh? iya, Livi itu 7 tahun, Pak. Dia pacaran 7 tahun, Oke. sama selingkuhannya 7 tahun. Oke. Boleh kita lanjut lagi? Kita lanjut lagi. Boleh, boleh. Gue sama orang yang berbeda tapi bukan sama satu orang kayak gue. Orang yang berbeda kayak ketahuan selingkuh lagi. Bulan Desember kemarin dia mutusin gue H-1 Enif, bayangin aja. Tapi sebulan sebelum itu tuh dia kayak udah ngajakin gue invest buat nikah tahun ini, nabung, lihat rumah dan lain-lain, kayak udah pasti banget. Sebenarnya tuh gue kayak udah mikir, oh mungkin dia udah serius dan gue mau mutusin selingkuhan gue ini. Tapi ternyata dia mutusin gue, dan 2 minggu setelahnya ketahuan kalau ternyata si mantan gue itu udah punya selingkuhan dari bulan Juli 2020, dan dia emang udah berencana mau mutusin gue. Jadi gue kayak bingung, kalau misalnya dia mau mutusin gue, kenapa dia ngelakuin itu. Dari sekian, terima kasih. Saya bisa memecahkan kasus ini. Silakan Pak Hakim. Jadi ini temanya lebih ke balas dendam menurut saya. Jadi Livi itu pacaran selama 7 tahun dan mempunyai selingkuhan 7 tahun. Kemudian karena sang pria tahu di pertengahan hubungan, dia kecewa. Karena orang yang dia sayang itu ternyata sudah memiliki pasangan juga lainnya. Jadi karena emosi, karena gedek gedek apa sih? Wah, sakit banget. Wah, Gedek apa sih? gue off guard, Kak. Sakit banget. Sebel, sorry. Iya. Sakit banget. Temot. Tadi ini gue nyangkut. Gue nggak tahu bahasanya, sorry. Tenggorokan gue kesedak anjing. Lu bayangin karena dia gedek. Gue nggak tahu tadi, gue bingung. Oke, lanjut. Oke, karena dia gedek, karena dia sebel, sorry. Karena dia sebel, dia ingin balas dendam, attempt supaya impas. Makanya dia meluapkan dengan cara, oh lu selingkuh, gue juga akan melakukan hal yang sama. Begitu. Berarti menurut saya Livi ini tersangka. Karena korban aslinya adalah hubungan mereka berdua. Betul, Pak. Saya setuju. Kalau dari mata Kok saya... Anda setuju? Harusnya Anda bela dong. Tidak bisa. Ada beberapa hal yang saya bisa bela. Betul. Tapi ini kan atas nama cinta kan, Pak? Atas nama cinta ini. Semua nyanyi ayo. Atas nama cinta. Mantap. Stop. Oke, baik. Kalau menurut saya atas nama cinta saya harus justice. Tidak bisa orang dibela jika memang dia bersalah. Pertama, Livi, kamu sakit. Ya? Sakit beneran? GWS. Itu pertama. Baik. Menurut saya tidak bisa. Bagaimana kamu pacaran 7 tahun tapi punya selingkuhan 7 tahun? Berarti dari awal pacaran. Dia tidak serius. Iya, sudah tidak ada itu yang namanya rasa kepercayaan, rasa ketulusan, dan rasa saling memiliki. Tidak ada, Pak. Ada 2 kemungkinan menurut saya. Enggak, Pak. Brengsek emang brengsek aja. Livi antara Livi tidak yakin dari awal atau dia emang bad girl. Baik, gini Pak. Jika memang tidak yakin dari awal, harusnya tidak diiyakan ketika mau berkomitmen. Tapi bisa aja kayak selama ulang tahun aku dapat 2 kado. Ini makin aneh ya. Lumayan. Tapi nggak apa-apa Pak. Pemikiran Pak Hakim kan mungkin beda dari orang-orang lainnya. Pak Hakim kan special edition. Kalau tapi menurut saya Pak. Betul. Ini tetap keadilan harus ditegakkan Pak. Saya setuju. Soal cinta apalagi gimana rasanya coba jadi korban, jadi sang pacarnya Livi ketika dia tahu bahwa hubungan 7 tahunnya tapi Livi punya selingkuhan juga 7 tahun. Dari awal pun udah rusak ya? Dari awal bukan rusak Udah Pak. toxic. Tidak ada hubungannya. Hah? Gimana? Ini gini Taya. Berjembret. Jadi gini Pak. Apa? Menurut saya itu cuman sebuah status yang transparan. Semu ya? Semu Pak. Jadi kayak itu fana. Jadi menurut saya berarti Hukum aja Pak. Kalau enggak saya hukum aja Pak. jangan. Saya hukum. Iya, hukum yang berat. Jadi Livi adalah tersangka dan saya akan menghukum dia. Dia akan mendapatkan
hukuman lajang selama 6 bulan. Ke gigitan Pak. Tidak apa-apa, dia akan menyesali selama 6 bulan itu setiap harinya. Justice. Pak, sabar kan kita lagi argumen. Kok Bapak langsung ngetok palu? Oh, diulang. Baik. Kalau menurut saya Pak ya. Boleh saya minta arsipnya dulu? Oh iya. Iya. Saya belum membaca. Kalau menurut saya Pak ya. Iya. Jika saya boleh berbicara. Iya, boleh. Boleh karena saya pengacara. Pengadilan dan berbicara. Gini Pak. Menurut saya yang Livi lakukan adalah sebuah kesalahan. Betul. Tapi saya tidak akan menghakimi Livi karena saya tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Saya tahu semuanya maksudnya Pak. Oh iya. Saya pengacaranya. Iya, betul. Tapi maksud saya hidup yang dijalankan mungkin berbeda dari kita semua. Kita nggak tahu alasan kenapa dia selingkuh. Untuk selama 7 tahun dipertahankan si cowok selingkuhannya. Yang bukan pacarnya Pak. Entah si cowoknya mungkin punya pacar juga. Betul. Atau mungkin Livi membutuhkan player yang lebih besar. Saya nggak tahu Pak. Betul. Tapi gini. Jangan menyepelekan sebuah hubungan. Betul. Ketika memang sudah ada komitmen, ada kata komitmen bersama, percintaan bersama, itu seharusnya dilakukan secara bersama. Dan 2 orang, bukan 3 Pak. Jadi kalau menurut saya, Livi memang kamu bersalah, tapi kamu bukan wajib. Kamu berhak mendapatkan kesempatan kedua. Mungkin bukan di dunia ini. Di dunia nanti, lain. Ya. Oke gitu ya. Karena gini Pak, Gimana tuh? ini yang buat laki-laki memiliki trust issues juga. Berarti bukan cuma wanita mulu yang merasa tersakiti ya? Iya, kadang-kadang laki-laki juga YTX Pak. Apa tuh? Yang tersakiti pakai X. Ya, jadi gini That Pak. was sick bro. Tadi kita ngomongin apa Pak? Oh baik, kesalahan. Betul, saya juga lupa. Saya hanya berharap, Livi jika kamu menonton ya Livi, semoga kesalahan ini menjadi sebuah pelajaran dan jangan diulang. Ya, kesalahan sekali nggak apa-apa, kalau 2 kali, waduh ada yang salah dengan kamu, ya kan? Betul. Kalau orang nggak belajar berarti Keledai. betul. Betul Pak. Contohnya, udah tahu close friend sekali kena lagi. 2 kali, ayo. Lagi sel. Apanya Pak? Baju-bajunya. Kita ngomongin apa sih Pak? Ngomongin apa sih? Nike. Iya maksud saya gitu Pak. Dah, pengacara Marlo, saya Iya. mau menanyakan salah satu pertanyaan. Karena mengingat Anda ini cukup expert di bidang ini. Mas Anda bilang selingkuhan Pak. Apakah wajar selingkuh 7 tahun? Tolong dijawab. Enggak Pak. Wajarnya berapa tahun? Sampai udah bosan Pak. Berarti kalau menurut saya dia 7 tahun. Itu kayak mantep bener Pak. Menikmati ya. Hubungannya, menikmati hubungannya. Dan perhatiannya. Hubungan apanya? Sebut dikit lah. Keagamaannya Pak. Iya benar. Keagamaannya. Benar. Jadi apalagi dia bilang saya nggak tahu saya tersangka atau saya korban. Padahal dia tahu. Dia tahu dia itu adalah tersangka, dia yang melakukan. Karena dia menjalaninya, tapi dia menganggap dia playing victim nih loh. Nah gini Pak. Gimana pengacara Marlo tolong. Si kameranya situ. Kalau menurut saya Pak ya, Iya. ini adalah sebuah kesalahan juga dari hubungannya. Kenapa? Di mana Livi tidak mengakui bahwa dia yang bersalah. Di sini dia memposisikan dirinya menjadi denial Pak. Iya, saya setuju nih. Dia menganggap ini bukan salah gua, atau dia masih mempertanyakan apakah ini salah saya. Dari awal aja udah jelas dia pacaran 7 tahun, selingkuhnya 7 tahun. Berarti Betul. dari awal udah selingkuh dong. Salah dia. Kedua, membuat pacarnya merasa insecure, jadi pacarnya melakukan tindakan yang sama untuk membalas. Itu salah sebenarnya, tindakan yang salah. Membuat orang berubah. Iya, padahal awal lah Pak, pacarnya tuh rajin banget sholat, padahal dia Kristen. Tapi bayangin Pak, dia itu rajin banget dan dia baik banget. Tapi karena dia trust issues ini yang disebabkan oleh Livi, sabar. dia jadi nggak percaya lagi sama cinta Pak. Hukum Pak. Baik. Seperti yang saya tadi bicarakan dengan pengacara Marlo juga sudah mengiyakan bahwa Livi adalah tersangka. Maka oleh sebab itu saya akan menghukum Livi dengan lajang saja. Boleh? Boleh. Lajang selama 6 bulan.
Pak kenapa 6 bulan sih Pak? Pak dia brengsek Pak, 7 tahun loh. Gini loh. Dia 7 tahun Pak. Pengacara Marloh, sabar. Karena menurut saya manusia juga berhak mendapatkan kesempatan kedua. Iya kesempatan keduanya jangan di 6 bulan, 10 tahun kek. Kesempatan kedua juga bukan? Jangan. Karena gini. Gimana? Ini adalah contoh laki-laki yang gampang dibodoh-bodohi. Ya. Udah disakitin nggak apa-apa, maafinnya 6 bulan aja. Lihat. Hari ini saya hakim. Saya tadi bilang gini Pak, ini adalah contoh laki-laki yang gampang dibodohi. Ada tangannya. Oh iya. Enggak, menurut saya kenapa? Karena dua-duanya itu salah loh. Salah memang Pak. Biarpun Livi menurut saya yang lebih banyak salahnya. Gimana kalau kita hukum dua-duanya Pak? Kan kita fokusnya ke Biarin. Livinya. Yaudah gini, biar kita nggak usah hukum, biar Tuhan yang hukum Pak. Saya setuju. Tuhan hukum justice. Oke. Next. Korban bernama Pablo. Oh ini korban nih. Korban. Baik. Bilangnya sih korban Pak. Korban bukannya. Kurban Pak. Oke, lanjut. Sorban Pak. Mikir. Baik. Korban bernama Pablo. Kasusnya adalah tersangka adalah mantan korban. Oh, apakah ada evidence dari audio? Kita dengar dulu aja deh Pak. Biar nggak salah ya. Halo pakar cerita Tangsel, kenalin aku Pablo, umurku 24 tahun. Jadi di sini aku mau cerita soal cinta dan tongkrongan. Singkat cerita, hubunganku dengan pacarku sudah berakhir secara tidak baik dan hal ini berdampak bagi tongkrongan. Karena tongkrongan kami sudah bubar. Ya, bubar. Hal ini dikarenakan karena mantanku beberapa bulan kemudian pasca putus sudah berpacaran dengan salah satu teman tongkrongan. Ya, saya akui saya pernah buat salah dengan mantan saya. Tetapi saya tidak tahu apa yang mantan saya katakan pada teman-teman saya. Tapi ya sudah bubar. Tapi saya di sini ingin bertanya, wahai pakar cerita Tangsel, apakah yang saya harus lakukan dan bagaimana? Apakah saya harus meminta maaf agar teman-teman tongkrongan saya kembali seperti semula? Terima kasih. Ya, pengacara Marloh, coba tolong dielaborate lagi lebih detail Baik Pak. tentang masalah ini. Saya ulang dari awal ya. Baik. Pablo memiliki sebuah tongkrongan di mana dia dan pacarnya dalam satu circle Pak. Berarti dia anjay banget nih. Dia anjay, dia nongkrong banget anaknya. Gila, gaul banget abis. Parah. Tiap Sabtu Fable, tiap Jumat sore sepedaan di Pangpol. Dia dan Minggu San Mori. Minggu San Mori. Soalnya tongkrongan dia namanya bukan nongkrong Pak. Apa tuh? Kolektif. Dilanjut. Pablo ini anak kolektif bersama teman-temannya, ya. Mereka suka bikin usaha seperti clothing line, Ih, sabi. makanan, Sama ini kan, yang naik turun kurva itu. cryptocurrency Pak. Ih, mantep banget. Naik turun kurva. Bapak tinggal di mana? Ya, emang Pablo ini temennya Jejo. Gini Pak, Iya. Pablo punya tongkrongan, terus tongkrongannya dia pacaran sama salah satu teman dulunya di tongkrongannya. Sebut aja Lola. Lola, Pablola. Emang namanya disambung gitu Pak. Lalu mereka putus Pak. Abis itu pacaran sama Ciao. Pablo Lan. Ya itu ending Pablo Lanciao Pak. Gitu Pak. Enggak jadi gini. Oke. Pablo kan dia putus Pak. Terus nggak lama si pacarnya ini, mantannya Lola ini. Lola pacaran sama salah satu temennya Pablo yang di tongkrongan yang sama Pak. Oke. Ini kalau saya pada zaman SMA ya. Saya ingat masa lalu saya Pak. Iya boleh ceritakan. Bukan cuman cimeng yang diputer namun perempuan juga. Masa sih? Enggak dong. Saya kan homeschooling. Jadi tapi maksud saya gini Pak. Apa tuh bos? Pertama kalau ini sebuah peraturan yang tidak tertulis ya Pak. Bros before host. Yang artinya? Teman-teman sebelum wanita. Berarti saya mau menanyakan kepada pengacara Marloh.
apakah sah ketika kita sudah putus di dalam satu tongkrongan dan punya pasangan di satu tongkrongan tersebut, itu ketika putus wanita ini jadian dengan pria di tongkrongan tersebut. Apakah sah? Sah-sah aja. Sah-sah aja. Emang kadang-kadang common sense itu nggak bisa diajarin, Mbak. Betul. Ya. Betul. Kedua, ngomongin soal tongkrongan berarti saling respect, betul? Betul. Nah, berarti di sini ada miskom. Ada yang nggak respect salah satunya. Entah Pablonya yang nggak respect sama tongkrongannya, Lola yang nggak respect dengan tongkrongannya, atau temennya yang pacarin Lola nggak respect sama tongkrongannya, Pak. Atau jangan-jangan ketika Pablo masih berpasangan, udah ada timbul benih-benih cinta. Nah, siapa tahu mabuk pulangnya bareng, nggak sengaja kesepong gitu, mungkin. Kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang pernah tahu. Lalu di situ Pablonya sepong sama yang cowok lah. Iya. Pablo sama Encau itu. Tapi gini, Pak. Menurut saya ya. Apaan tuh, Pak? Nggak tahu. Menurut saya, Pak ya. Dalam suatu tongkrongan sudah tidak baik jika ada yang pacaran, Pak. Pak jangan ketawa, Pak. Pak. Taiwan dong. Tadi apa mana? Lancau. Oh iya, gini Pak. Tapi di situ dikatakan soal oleh Pablo, memang saya pernah bersalah kepada pacar saya. Dia bilang Tapi gitu. tidak disebutkan. Dia nggak sebutkan. Nah ini kayaknya cukup berat nih masalahnya. Iya, kayaknya. Iya. Entah mungkin Pablo abusive, entah mungkin Pablo pernah selingkuh, entah mungkin Pablo jemput nyokapnya diem-diem. Nyokapnya Lola dijemput diem-diem. Iya. Diajak ke itu. Ke Lola. Tantenya mamanya Lola ke Lola. Iya, mau lollipop. Banyak hal yang kita nggak tahu sebenarnya. Betul. Nah, gini, kurang Pablo. dielaborate. Betul, Pablo. Jadi gini, kita nggak bisa menjawab secara utuh bagaimana dan apa yang harus Pablo lakukan. Karena ceritanya aja nggak penuh gitu. Betul. Ceritanya setengah-setengah. Masih dirahasiakan nih. Iya, kalau emang mau cerita jujur aja, Betul. ya. Pablo S goyang. Ya. Jujur aja. Karena iya, karena kejujuran itu ada. Esnya diem, penjualnya yang goyang. Pablo S goyang, esnya diem. Penjualnya yang goyang. Oke. Diam. Maaf. Karena Pablo, jika kamu nggak berani jujur kepada kita, bagaimana kita bisa membantu? Betul. Karena kejujuran adalah kunci dari bagusnya dan lancarnya sebuah komunikasi. Betul. Itu adalah salah satu pondasi di antara sebuah hubungan untuk bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi Pablo nanya, apa yang bisa dia lakukan? Oke. Karena dia inginnya tongkrongannya kembali aja. Oh, oke, betul. Berarti Pablo di sisi ini dia mementingkan teman-temannya dibanding si mantannya. Betul. Tapi mantannya Betul. malah pacarin orang lain gitu kan? Iya. Yang ada di tongkrongannya. Iya. Contoh, Pecah kongsi nih jadinya nih. William. William. Punya pacar. Betul. Gue suka nongkrong sama William. Terus William putus. Terus gue pacarin ini mantannya. Mantannya pacarin lu. Mantannya pacarin gue, iya. Iya. Oke. Tapi gue juga mau. Nah, kayak gitu kan contohnya kan. Betul. Gini. Saya boleh menelaah lebih lanjut. Boleh, silakan. Pertama, saya lagi mencari kata yang pas untuk sang perempuan. Mungkin lonte agak kasar, tapi saya lagi mencari, lagi menelaah. Bajigur mungkin. Oh, mungkin secondary. Hah? Iya. Oke. Bajigur apa tuh Pak? Bajingan nganggul. Mungkin perempuannya bajigur Pak. Iya. Bajingan nganggur. Iya. Pertama dia bajingan, kedua dia nganggur. Ngapain ya, pacarin aja dia teman yang lain gitu kan. Pak Hakim kalau ngomong suka benar. Mungkin. Tapi maksudnya saya nggak kenal perempuannya, saya nggak tahu masalahnya. Tapi kalau yang dari yang kita dapatkan informasi, Betul. yang kita bisa telah adalah pertama, Pablo melakukan kesalahan, ceweknya putusin, terus ceweknya sama yang lain. Betul. Ya. Oke, pertama ceweknya seharusnya tidak melakukan itu karena dia tahu bahwa ini circle mereka semua. Dan harusnya menjaga tongkrongan itu menjadi sakral. Jadi kayak ya udah, masalah kita aja, jangan dibawa ke tongkrongan. Betul. Untuk pacarin orang yang di satu tongkrongan, are you crazy, bro? Berarti salahnya di pihak wanitanya kah atau pihak
setelah mantannya kah? Kalau menurut saya Pak ya, saya Iya. ingat terlepas kesalahan yang Pablo lakukan, ini adalah salah seorang wanitanya dan salah temannya yang mau pacaran sama wanitanya. Saya setuju. Karena Saya setuju. gini, mungkin let's say pacar seorang pasangan hidup atau iya kalau sampai nikah, kalau enggak kalau pacaran doang. Betul. Itu bisa dicari Pak. Perempuan, laki-laki bisa dicari. Kemudian Pertemanan itu Pak yang susah dicari. tepuk tangan semuanya. Kalian boleh basic. Just tip. Maka dari itu, Bapak nggak kaget dong kenapa saya nggak punya teman? hashtag curhat anjing. Karena semua yang tongkrongan saya pacarin Pak. Oke. Boleh saya minta arsipnya? Oke. Silakan Pak. Jadi menurut saya Pablo ini adalah korban. Dan dia tidak akan mendapatkan tuntutan Harus Pak, harus dikasih juga dong. ataupun hukuman. Sanksi dikasih dong Pak. Sanksinya sudah ada karena tidak ada lagi circle-nya. Oh iya, sanksi secara natural. Iya, alami. Alami. Oke. Jadi ya cukup Pablo, kamu cukup terima saja takdirmu nak. Tapi kan dia nanyain Pak, Iya. apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus minta maaf? Pertama gini, kalau minta maaf gampang, buat apa ada polisi? Hansip. Bukan, Hansip ini, bukan polisi. Masuk tapi. Ngadep ke sana Hansip. Bilang, Pablo saya cari kamu. Pablo, saya cari kamu. Dah sana lagi. Hansipnya wangi. Habis Mandi mandi. ya Sip? Oh yang tadi di apart. Hah? Kita satu apartemen. Oh ini nextnya. Pak. Pengacara Marlo. Tidak Pak, bukan seperti itu Pak. Saya isi dulu. Jangan Pak. Iya baik. Jadi kalau soal minta maaf gimana Pak? Kalau menurut gua minta maafnya itu udah telat. Karena harusnya kalau emang salah langsung to the point minta maaf. Tapi mungkin dia menunda-nunda masalahnya dengan pacarnya lah, terus masalahnya dengan pacar gebetannya gitulah dan dengan lingkungan tongkrongannya itu mengakibatkan ya udah lama terjadi dan Baik. tidak bisa dibetuli lagi. Sebagai konklusi, Pablo, pertama tongkrongan yang kamu pernah miliki tidak akan kembali lagi. Betul. Sekalinya kembali tidak akan pernah sama lagi. Betul. Kedua, ingat selalu pacar bisa dicari, teman setia tidak. Bahasa Inggrisnya yang tadi saya suka. Friends before host, bros before host. Boss before host. Ya, bros before host. Boss. Bos. Hah? Bos. Boss before hoy. Ya hoi. Ya baik. Oke. Jadi good luck menemukan circle baru, tidak masalah kok. Iya. Memang namanya juga hidup kan. Proses. Yes. Ini proses pendewasaan. Wah. Ya. People come and go, And then, goodbye. oke. Justice. Kelar. Next. Pengacara Marlo. Apakah masih ada lagi? Bapak enak duduk, saya udah sejam berdiri. Mau gantian saya yang berdiri? Boleh Pak. Tidak apa-apa. Baik. Case selanjutnya. Case selanjutnya. Ini ada seorang tersangka bersama Neta. Neta. Ini hobinya nete. Tersangka telah berselingkuh dari pacarnya yang terlalu baik. What the fuck? Bagaimana tolong diulang sekali lagi. Sabar pengacara Marlo. Bajingan juga lu. Tersangka telah berselingkuh dari pacarnya yang terlalu baik. Ini sebuah penipuan. Berarti Neta ini tersangka yang sangat kejam nih. Kejam. Double Pak kejamnya. Bukti. Kejamnya double, J-nya apa E-nya? Kan saya harus data dulu. Benar. Saya harus data. E-nya Pak. Kejam. Oke, adakah audio? Halo pakar cerita Tangsel, nama gue Neta, umur gue 26 tahun. Saat ini gue sedang berpacaran sama pacar gue hampir mau 1 tahun. Dan seberjalannya waktu gue merasa pacar gue ini tuh terlalu baik gitu. Dan akhirnya membuat hubungan ini tuh flat gitu. Dia tuh selalu ngasih apa yang gue pengen, dia jarang marah. Terus dia selalu
minta maaf kalau melakukan kesalahan yang kecil gitu. Dan gue pernah ngomongin hal ini karena gue nggak suka. Terus dibilang gue melakukan ini karena gue sayang sama lu dan gue nggak mau kehilangan gitu. Akhirnya gue lanjutkan karena dia temen deket gue dan gue kasihan sama dia gitu. Cuman pada akhirnya karena gue merasa hubungan itu flat, gue menjalin hubungan lain sama mantan gue. Dan mantan gue ini tuh opposite-nya dari pacar gue. Dan bersama mantan gue ini gue merasa hidup gitu. Karena kita tuh kadang sering bertengkar, terus baikan lagi gitu. Terus kita sering datang ke tempat-tempat yang baru gitu, mencoba hal-hal baru gitu. Dan gue merasa hidup aja gitu sama mantan gue ini. Terus apa yang harus gue lakukan gitu? Di satu sisi pacar gue ini tuh memiliki kriteria sebagai suami yang gue pengen, tapi satu sisi lagi mantan gue itu memiliki kriteria pasangan yang gue pengen gitu. Apakah gue harus memilih salah satu? Apakah gue lebih baik meninggalkan mereka berdua gitu, untuk tidak menyakitin mereka pada akhirnya gitu. Itu aja. Terima kasih. Seperti yang saya tangkap ya. Nggak tahu saya tangkap apa. Jadi ada kasus dari saudari Neta yang sangat kejam. E-nya 2 ya. Jadi dia sudah berpacaran 1 tahun dengan pasangannya, tapi terlalu baik. Jadi pasangannya itu selalu minta maaf, terlalu perhatian sehingga jadi flat menurut Neta. Jadi dia melakukan perselingkuhan dengan mantannya, padahal dia jadi bimbang akhirnya ya, karena pasangan yang terlalu baik ini memenuhi semua kriteria menjadi suaminya, tapi flat. Terus yang mantannya Sedangkan yang mantannya ini bikin dia hidup aja gitu katanya. dan dia merasakan ini pasangan yang dia pengenin. Iya. Jadinya gimana? Dia harus memilih siapa? Badai juga lu Neta. Asli. Tadi Neta bilang hubungan dia dengan pacarnya itu flat. Flat. Neta, the only thing that flat is your chest. Kasar banget dah lu. Sorry, kalau soal kayak gini saya nggak bisa baik. Iya betul Ya, sih. dia mempertanyakan ini kepada kami dan kami akan menanggapi dengan ini serius. Betul. Ini bukan main-main. Pertama saya nggak suka sekali dengan mendengar pernyataan pacar saya terlalu baik. Itu yang namanya pacar. Nggak usah playing victim ya. Baik itu bukan self claim ya Pak Hakim. Untung nih buku enteng. Oke, maaf. Iya. Jadi menurut gua, saya, kan ini kita lagi serius. Oh iya oke. Iya lagi off character. Oke. Out of character. Boleh lepas berarti. Panas banget. Ya, cepat lu. OOC dulu. Nih Oke. serius. Oke. Panas banget sumpah. Ini kita jadi pakar Tangsel ya. Iya. Pertama, selingkuh alasannya flat atau terlalu baik. Nanti dapat cowok brengsek, ngeluh. Gue disakitin mulu. Lu dapat yang kayak gua, ngeluh. Dapat kayak Karama, ngeluh. Udah lu nih les kumon. Deh nggak akan ngeluh. Lu Bener. itu hitung-hitungan aja dah. Ngeluh juga pasti. Iya pasti. Iya. Nah, gue bingung nih. Sebagai laki-laki kita harus apa? Kita yang pihak yang disalahin mulu loh. Brengsek salah, Baik salah. flat. Katanya gua itu orang yang lu cari untuk masa depan lu. Tapi kok flat? Ada namanya communication. Yang artinya kalau emang lu ada hal yang lu gak suka sama gua, lu bisa omongin. Dia selingkuh nggak? Neta selingkuh nggak sama mantannya? Selingkuh bos. Sama mantannya? Iya. Gini bos. Jadi Neta udah dapetin lu nih. Ah. Tiba-tiba selingkuh sama mantannya. kayak tahu ceritanya. Maksudnya gini bos. Ini yakin namanya Neta? Iya. Jadi gini bos. Gue pakai lagi nih. Kalau menurut gue ya ini nggak fair buat pacarnya. Yang pertama dia bilang terlalu baik. Kedua, keputusan yang lu lakukan dengan cara selingkuh dengan mantan lu itu nggak akan membuat hubungan lu yang sekarang jadi nggak flat kan?
Masih flat-flat juga ya. Silakan juga kan sama pacarnya. Iya. Lah yang diperbaikin hubungan dia sama pacarnya, tapi hubungan dia sama mantannya gimana mau bener hubungannya? Menurut gue mungkin Neta butuh kayak hal yang exciting tapi nggak mau ngilangin juga nih. Nah ini Salahkah? human. Semua manusia itu greedy. Iya. Ya, mereka itu serakah. Mereka nggak akan pernah menemukan yang namanya puas. Betul. Tapi gini, di satu sisi, ketika kamu melakukan hal-hal yang kamu lakukan, pernah memposisikan diri kamu di laki-laki itu nggak? Di Gimana pacarnya. sakitnya ya? Iya, di posisi you should be in his shoes for once gitu. Harusnya dia berterima kasih karena udah mendapatkan pasangan yang baik, perhatian, setia, dan peduli. Betul. Kenapa malah nyari orang yang brutal? Tapi malah kayak, kok lu terlalu baik sih? Ini lucu ya. Ini kayak ngomongin Karama sama gue nih. Iya soalnya. Bener banget makanya kan? relate kan? Iya relate banget jadinya kayak gue orangnya yang kayak gitu. Gue kayak mantannya, Karama kayak pacarnya sekarang. Iya. Nah kayak gini ya Tak, kalau menurut gue bahkan gue nih, ini dari point of view gue aja, gue bilang gue gak akan milih orang kayak gue. Kalau emang gue mau serius sama orang, gue gak akan milih orang yang kayak gue dulu. Gue sekarang udah berubah. Iya betul. Iya kan? Iya kan? Nggak ada yang tahu tapi yain aja. Tapi gini, Apa tuh? bahkan Neta udah mengakui bahwa pacarnya itu udah cocok Memenuhi banget kriteria. memenuhi kriteria untuk jadi suaminya. Betul. Tapi mantannya kriteria pasangan yang dia pengen inginkan, Idamkan. ya, idamkan. Oke, gini Neta. Good luck. Kalau masih mau sama mantannya good luck. Betul. Berarti artinya lu harus kehilangan kriteria suami yang baik dan teladan. Sementara lu harus stuck sama orang yang bikin lu exciting itu. Padahal tapi nggak tahu untuk Masa berapa depan- lama. Iya, masa depannya hoki-hokian aja udah. Iya. Bisa aja nanti lu diselingkuhin. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tapi bisa juga ya mungkin dia bisa berubah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi gambling. Kalau gua dikasih mau judi 50-50 di antara berhasil atau enggak, sama udah ada yang 100% berhasil, pilih mana orang juga tahu. Yang 50 lah. Iyalah. Lebih seru, Bos. Kan cowok suka tantangan. Tapi ini cewek. Tapi ini cewek. Nah, lagi. balik lagi. Oke, kayak gua nih, kalau ada cewek Kristen sama cewek Islam. Islam lah, Bos. Kenapa alasannya? Kita suka tantangan. Tapi balik lagi ke Neta. Balik lagi ya. ke neta-neta anjing. Sebenarnya nggak anjing karena semua orang punya pilihan masing-masing. Tapi jangan nyesel. Iya. Gitu aja. Sebenarnya kalau dari gua ya, tadi kan Karama bilang semua orang punya pilihan masing-masing. Betul. Sekarang saatnya Neta milih. Kenapa ketawa? Lucu yang tadi. Yang mana? yang 50-50 lah. Oke, benar. Itu lucu sih. Sorry, tadi fokus. Udah pasti kan pilih mana? 50-50, iya. Itu Tadi apa yang mana? Pilih. Iya, hidup itu tentang pilihan. Nggak akan baik lu ngekip dua-duanya buat apa? Serakah. Gini loh, kalau diibaratin misalnya, lu jadi Neta deh. Ada cewek A yang memenuhi kriteria lu untuk jadi masa depan lu. Kita contohin ya, ada cewek B, masa lalu lu, yang kayak anjing. Lu tiap hari gue bakal seneng mulu ada lu. Lu tahu gue banget, gue mau main boleh, gue mau me time boleh. Apakah aku kena jackpot nih? Enggak, lanjut. Ada yang udah nggak pakai maskernya di mata tuh. Cyclops. Nah, menurut lu gimana lo? Kalau lu jadi di pihak Neta ini, lah kan kita coba dong in her shoes. Lu tai. Coba menurut lu gimana lo? Coba kalau gue mau denger dari lu dulu. Lah, kalau gue mau udah pasti, gue kalau udah suka sama suatu cewek, gue bucin lo. Kan lu udah tahu gue. Kan gue ngeluhnya ke lu mulu. Bener. Kalau jujur, Iya. gue ngerti perasaannya Neta. Iya. Flat. Kan? Gue pernah berada di hubungan yang flat. Iya tuh. Pernah. Iya, Kayak pernah. beberapa tahun yang lalu. Pernah. Makanya gue udahan kan. Iya, bener kan. Terus sekarang dapat yang idaman. Akan tetapi. Nggak ada. Mantep aja ya. Kok sedih?
Kalau gua, nggak ini serius. Jawaban serius. Oke, jawaban serius. Jika gua menjadi di posisi Neta, apa yang saya akan lakukan? Pertama menurut gua hubungannya udah nggak sehat sama dua-duanya. Udah nggak sehat sama A, udah nggak sehat sama B, udah nggak sehat sama si pacarnya dan mantannya udah nggak sehat. Oke. Mau dilanjutin sebagaimanapun nih ada masa lalu yang udah pernah dibikin dan masa lalu yang buruk. Betul. Gue nggak akan mau nyoba sama dua-duanya. Gue bakal Cut off berarti. cut off dua-duanya. Gue bakal ambil waktu yang gue butuhkan sendiri untuk mengetahui apa yang sebenarnya gue mau. Oke. I'm taking my time karena ingat teman-teman. Apa tuh? Cinta bukan tentang kompetisi. Ya. Bukan siapa lebih cepat menemukan pasangan, siapa lebih cepat nikah, siapa lebih lama. Ulang yang kedua. Siapa lebih cepat nikah. Sekali lagi. Siapa lebih cepat nikah. Cinta bukan kompetisi. Bukan. Saya suka nih. Saya suka nih. Semua orang punya. Saya tweet dulu nanti. Oke, tweet dulu. Cinta Iya, tweet. bukan kompetisi. Iya, semua orang punya kecepatannya masing-masing dan mungkin pada umur 23 menikah, ada yang bilang menikah itu bagus di umur 23, artinya hebat. Muda. Ada yang bilang enggak, di umur 45 gue nikah ketika gue udah mapan dan gue udah tahu apa yang gue mau, ketika udah gue tahu jati diri gue. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena itu hidup mereka masing-masing. Betul, kalian yang menjalankan. Jadi kalau menurut gue Neta, udah cut off hubungan yang nggak jelas dan yang toxic ini. Tidak akan membuahkan hasil yang bagus, percaya gue deh. Been there, done that. Apalagi udah memasuki kalimat perselingkuhan. Waduh, kalau udah dimulai dengan selingkuh. Ingat kan lo deg-degannya? Bacot. Kalau udah diawali dengan kalimat selingkuh, tidak mungkin diakhiri dengan kalimat bahagia gitu aja. Ya. Saya setuju. Jadi udah mendingan cut off dua-duanya, take your time, ambil waktu sebanyak yang lu butuhkan. Me time dulu ya. Iya, untuk memikirkan pertama apa yang gue mau, kedua bagaimana caranya gue mendapatkan apa yang gue inginkan, ketiga apakah gue yakin ketika gue udah siap gue gak akan menyakiti orang lagi gitu. Tapi gini loh, misalnya dia udah take her time ya, udah cut off dua-duanya, tiba-tiba dia bilang kayak, gue kayaknya menemukan he's the one. He's the one-nya itu ibaratnya salah satu dari dua ini. Oke. Apakah boleh balikan lagi? Ya nggak tahu. Siapa tahu yang dua-dua itu udah punya pacar atau belum gitu-gitu. Banyak yang bakal terjadi. Iya kan? Ini tergantung aja ceritanya kayak gimana. Tapi kalau emang menurut lo itu ya udah silakan. Lihat udah kehidupan aja ya. Iya, itu kan keputusan yang dia akan buat gitu loh. Jadi ya setiap keputusan yang dibuat itu ada konsekuensinya. Kata bapaknya Peter Parker ya. Nah, emang iya. Ben Ben 10. Benten ya. Enggak. Apa tadi anjing lu, gue mau bikin quotes bagus juga. Sorry. Ulang. Ya, Ben 10 adalah anime komitmen. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Kalau dari yang gue pernah pelajari, manusia pertama betul kita nggak akan pernah puas. Kedua, semua akan punya kekurangan. Ketiga, selalu akan ada orang lebih hebat. Itu selalu. Jadi ketika lo dapetin A yang B lebih cakep, lebih menarik. Ketika lo dapet B yang C lebih mapan, lebih pintar. Ketika lo dapet yang C, ternyata yang A itu lebih mengerti dan segala macam. Enggak, itu kayak gitu. Gitu terus ya. Akan selalu ada orang yang lebih baik. Tinggal milih aja. Kita mau nerima kekurangannya dari si A, atau kita mau kelebihannya dari si B. Betul. Atau semuanya ada di C. Betul. Berarti tinggal pilih ya. Kita yang memilih. Kita memilih. Kita tahu apa yang paling baik buat diri kita sendiri. Betul. Asal jangan kebaikan milih-milih, ntar single terus kayak Karama. Terima kasih. Endingnya kok A? Mantep banget. Boleh saya minta asipnya? Ya. Oke, jadi Neta, semoga kamu Hukum dulu, Pak. mendapatkan hikmahnya, tapi tetap saya hukum. Tuntutannya itu cewek sih, males gue. Ya jangan yang aneh-aneh. Iya, Neta akan mendapat hukuman. Menurut Anda apa hukumannya? Hukumannya pinggangnya encok 1 minggu. Kurang ya Kan naik. lu mah pada tai sih. Naikin. 2 minggu. Engkel. Parah. Jangan yang fisik, Pak. Oke, apa? Jangan yang mental juga. Itu apa dong? Apa? Oh, konskur loh. Hukumannya apa? Anjing jahat banget lu, Nau. Sapamnya parah, tapi saya setuju. Ketok palu, Pak, cepat, Pak. Oke, Neta, semoga kamu akan mendapatkan
rasa sakitnya diselingkuhin. Justice. Gede-gede kaget gua. Iya kan. Kepencet. Iya, baik. Gitu. Berarti hukumannya adalah karma. Karama. Halo. Ya, karma hukuman. Pantesan gue kena mulu ya. Apa? Nama gue. Iya, karma. Oke, Pak. Oke, apakah ada lagi? Karena wah udah saatnya makan siang nih saya. Ada 2 lagi kan syutingnya malam, Pak. Ya kan ceritanya lo, buset. Ada 2 lagi, Pak. 2 terakhir. Baik, silakan. Pak Hakim, Ya, yang mulia. Dengan Betul. segala hormat. Saya capek, Pak. Sebat boleh? boleh. Kita akan menunda persidangan ini dengan saudara pengacara Marlo untuk sebat sementara ya. Kita akan break untuk 5 menit. Break 5 menit. Baik, pengadilan tentang cinta virtual akan dibuka kembali. Jadi saudara Marlo, pengacara Marlo dan kamu Marlo sudah siap? Sebenarnya gini, Pak. Apa? Ada. Waduh. Bukan sponsor tuh. Gila, bayar no Green Tea kalau mau. Yeay. Jadi gini, Pak. Apa tuh bos? Ada yang sedikit janggal. Apa? Saya agak nggak enak pakai nama pengacara, Pak. Pengacara cinta gitu. Tetap aja nggak enak. Kasihan anak-anak yang udah belajar hukum. Iya kan? Saya kayak merendahkan kayak pengacara nggak gitu kan. Takutnya. Iya. Saya takutnya blunder terus saya kena kayak ini apaan sih menjelek-jelekan pengacara seperti dibodoh-bodohi. Saya takut, Pak. Jadi mending kita tutup aja. Jangan panggil saya pengacara lagi. Saudara Marlo. Saya mungkin lebih ke aktivis cinta, Pak ya. Aktivis cinta ya? Iya, atau mungkin panggilannya SJW cinta boleh. SJW cinta ya? Iya, saya suka marah-marah di Twitter. Bercanda. Kalau saya tetap dipanggilnya Hakim karena kalau ini dipisah sebenarnya. Hakim. Oh, I am. Oh, hak I Hak am. saya. Oh, hak Anda Hak ya. saya untuk berbicara. Benar. Iya, silakan, Pak. Iya, boleh ya. Hak I am. Iya. Hak I am. Emang kalau saya ini kan pengacara, Pak ya. Saya tuh udah kayak corona, Pak. Apa tuh? PCR swab. Kenapa? Pengacara bisa disuap. Wah, bercanda lagi, nggak usah marah. Bercanda lagi. Ya, ini puncak komedi. Santai aja. Ya, di sini emang kita mengadu siapa bahan yang lebih lucu. Iya betul. Jadi saya takut blunder, Pak. Bapak panggil saya SJW Marlo ya. Oke, boleh saya ketok palamu? Jangan palu ya, Pak. Ketok itu ya, Pak. Ketok pala saya. Baik, SJW Marlo sudah siap? Sudah. Oke, saya dibuka. Udah lama ya. Silahkan. Pengadilannya dibuka ya? Dibuka kembali, Pak. Oke, baik. Baik, apakah ada materi? Masih ada kasus, Pak. Kasus-kasus tentang cinta lagi? Iya, nih, kasus dari saudara Aladin. Wah. 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 A whole new world. When you fantastic point of view, no one to telescope. Hah? Teleskop? Emang siapa? Tell us no, Pak. No one to telescope. Gue mana tahu bahasa Inggris anjing. Or where to go. And wander me around the world to see. Ya, itu adalah remix lagu Aladin dari Niji. Alabim, Simsa Alabim. Pak, saya Apa? boleh fokus? Boleh. Baik. Aladin ya. Aladin. Oke. Katanya Aladin, Iya. a whole new world. Tidak, saya bercanda. Sulisan Baik, tolong. saudara Aladin memiliki kasus dunia semuanya baru. A whole new world. Baik, Pak, fokus, Pak. Aladin. When Fantastic Four ya. When Fantastic Four. Saudara Kasus Aladin. dari Aladin. Pencemaran nama baik. Oleh laki-laki yang ditolak gebetannya. Maaf. Aladin ini cewek apa cowok? Nggak tahu, Pak. Nanti kita bukti audio. Iya, oke. Pencemaran nama baik oleh laki-laki yang ditolak gebetannya menyebabkan satu sekolah percaya akan omongan tersebut. Dan gebetan menjauhi korban sebelum memberi kejelasan. Saya nggak mau bilang Aladin cowok atau cewek, karena udah 2021 LGBT wins. Iya, Ya. Love wins. Jadi kita simak aja. Kita langsung ke audio aja ya. Audio. Sep. Gini nih.
Han. Halo pakar cinta Tangsel, nama gue Aladin, gue umur 19. Gue mau bercerita tentang pengalaman gue sewaktu sekolah masih offline. Ini ceritanya pas waktu itu, gue pernah naksir ke cewek sekelas gue yang cakep banget. Tapi jutek banget juga. Udah 2 minggu gue deketin, baru kebuka tuh hati. Pas mau jadian malah ada yang nyebarin fitnah kalau gue itu sifatnya jelek, suka nyakitin cewek lah, dan sifat-sifat jelek cowok lainnya. Dan semua itu nyebar ke satu sekolah. Pas udah lulus, akhirnya gue tahu siapa yang nyebarin fitnah. Itu cowok yang ditolak sama dia. Jadi si cowok itu punya dendam ke gue gara-gara gue bisa PDKT sama dia. Dan sampai sekarang gue belum bisa ketemu cewek itu maupun cowok itu, maupun bersihin nama baik gue. Kalau kalian di posisi gue, kalian bakal gimana? Thank you. Pak, Apa? ini adalah salah satu contoh dari kasus iri dengki. Jangan iri dengki. TikTok. Gini Pak, Apa? zaman sekarang udah tidak diperbolehkan iri dengki. Zaman sekarang itu iri, bilang bos, pal-palep. TikTok. Satu sama kita Pak. Saya juga TikToker Pak, santai aja. Slebeo. Gini Pak, Oke. ini kasus iri dengki bahwa nama dia di pencemaran nama baik Betul. dari cowok yang ditolak sama si cewek ini. Dia difitnah. Dia difitnah Pak, rambutnya mencong. Gatel. Kalau sekarang otaknya mencong. Jadi kalau SJW Marlo, Ya. kalau saya boleh telaah ya. Ha-ha. Kalau saya boleh berbicara sebentar, saya akan elaborate lebih dalam nih. Thank you for speaking up ya. Jadi saudara Aladin ini difitnah karena sifatnya jelek sehingga gebetannya menjauh. Nah, Aladin ini ternyata difitnah oleh cowok yang ditolak oleh gebetannya tersebut. Betul. Sehingga menyebabkan gebetannya itu menjauh dari Aladin karena gosip dan isu itu. Betul Pak. Sehingga satu sekolah pun tahu Iya. kalau dia sifatnya jelek. Padahal sekolah offline Pak. Oh gitu. Iya jadi belum ketemu muka, sekolah online maaf Pak. Oh iya ya? Sekolahnya online. Heeh. Jatuh cinta pada Zoom pertama Pak ini. Dan ini dia pengen labrak virtual. Heeh. Dia pengen Via WhatsApp atau via Telegram Pak. Soalnya kalau join grup 10.000 dapat 10 foto Pak. lanjut lagi? Foto Dora. Dora Yaki. Iya. Baik Pak. Oke. Iya kalau menurut saya ini kan sekolah online Pak. Dia Iya. naksir nih sama cewek yang katanya cantik banget dan offline. Udah ketemuan. Oh cerita masa lampau saya kira online. Tolong fokus dong. Anda kan pengacara SJW-nya. Iya saya sorry. Pengicirinya. Itu breakthrough banget ya Pak buat saya. Tapi thank you Aladin for speaking up. Kita semua bersama kamu, we stand with the victim. Jadi katanya, kalau kalian ada di posisi saya, kalian bagaimana? Lah gini, corona udah berjalan sekitar 3 tahun. Masih diungkit dah. Berarti ada kenangan yang mendalam. Iya betul. Jadi gimana kalau menurut pengiciri immediately? Kili minirit sih. Ilidin. Inti hirisnya. Bingung loh orang-orang. Oke. Iya. Aladin, pertama cara membersihkan nama Anda adalah dengan membuktikan Mandi. supaya bersih. Membersihkan diri Anda sama sholat 5 waktu cukup. Iya. Jadi membersihkan luar dalam Pak. Sedekah juga dong. Biar di akhirat juga bersih. Iya boleh. Kalau mau sedekah ke email kami ya. Bisa. Ya kalau menurut saya gini. Gimana? Gue emang kalau ini kan sekolah Pak, berarti kita bisa dibilang dia under 18 lah Pak ya. Betul. Di bawah 18 tahun. Dan ini adalah Belum tentu. Bisa jadi dia nggak naik kelas. Bisa jadi dia Anda. Anda bajingan. Saya bajigur Pak. Wah. Bajingan nganggur. Iya, mari. Jadi menurut saya kalau memang itu dalam fase-fase di umur segitu Pak, sedang lagi banyaknya kelabilan yang sedang terjadi dan mudahnya percaya dengan apapun yang didengar. Drama-drama kehidupan. Drama-drama kehidupan sekolah. Betul. Kamu masih anak Sekolah. Pagi pulang. pagi. TikTok. Gua sama. Iya Pak, betul Pak. Oke.
Jadi kalau menurut saya membersihkan nama yang sudah pernah dicemarkan adalah pertama klarifikasi Ke siapa? ke gurunya. Gurunya nggak mau tahu. Guru BK pasti selalu mau tahu Pak. Di semua sekolah guru BK guru terbaik. Burger King kan? Betul Pak. Udah bukan sponsor masuk terus. Tapi nggak apa-apa Pak. Latihan. Latihan. Iya jadi maksud saya Bimbingan konseling kalau yang nggak tahu. kalau ya. emang lo laki bos, Iya. lo ajak ngomong lah. Labrak Sama si dong. yang mencemarkan nama lo itu. Panggil aja dia Tony. Nggak gimana kan supaya gampang Pak, ini Aladin. Ceweknya Jasmine yang nyebarin Jafar. hoax. Jafar. Jafar apa? Yang ada di YouTube. Jafar Barat. Jafar Hilman. Jafar apa yang ada di YouTube? Iya betul. Betul dong. Betul. Emang kenapa kau wah? Enggak, Jangan bikin saya panik dong. Saya diam. panik nih sekarang nih. Kita iya lolos Pak. Iya benar. Lu bahas lolos gue jadi males nih. Ada ibu lihat gue ketawa aja. Taila udahan lah. Ibu-ibunya foto-foto gak? Udahan lah anjing. Karena apa di foto-foto? Kita lanjut, oke. Taila lo, malu lah. Kalau fotonya Bu. Boncot lo. Kalau menurut saya, Aladin harus melakukan sebuah klarifikasi terhadap Jafar. Ajak ngobrol berdua, kalau emang dia laki, dia pasti bakal ngomong Pak. Tapi kalau emang dia nggak laki, ya dia perempuan. Sebentar. Kalau bener sih, kalau Iya dia kan? nggak laki ya perempuan ya bener ya. Jangan gitu Pak, 2021 Pak. Oh Ya, iya. Nggak cuma laki-laki dan perempuan Pak. Tapi sebenarnya namanya bukan Aladin loh. Siapa Pak? Abidin loh. Oh, anggur merah bir dingin. Udah lama enggak? Gitu, jadi ya gimana ya, anak kecil Pak. Tapi jatuhnya agak ini ya, agak kayak tai aja ya. Kok Tai sih, bisa diomongin dicibir-cibir padahal laki sama laki ya? Iya. Kayak cupu banget. Lagi nih buat Jafar, Jafar. Kalau ente udah jelek, diam aja. Udah jelek nebarin hoak. Tahu. Saya punya teka-teki. Boleh Pak. Jafar apa yang di kapal? Jangkar Pak. Iya, ibu-ibunya lewat lagi. Ibu-ibunya ngendok belakang ini tembok. Udah tema. Anjing. Back dulu. Abang gua kena shoulder pick. Lo ambil satu kartu lo. Malu banget sumpah. Udah kan gue bilang langsung kelihatan guanya. Tai banget 2 kali nih. Oke, gini. Pertama, Nih, mau lihat gak? Ikan. Kayak, iya gue dapet nih ikan nih. Mantap. Oke, gimana lo? Kalau ibunya lewat lagi gue dan ya. Sumpah, bodoh. Malu. Tadi pencemaran nama baik ya. Iya. Pertama klarifikasi udah pasti. Betul. Ke ceweknya maupun ke laki-laki yang menyebarkan hoax tersebut. Semua bisa dijelaskan dengan adanya komunikata. Jadi ini korban mengaku dia bukan seperti orang yang tersangka katakan. Dari mana pembuktiannya? Sebenarnya gini, kalau emang lu bukan seperti yang dikatakan, nggak usah capek-capek membuktikan lu bukan seperti itu. Saya setuju. Ya, karena aksi akan berbicara lebih besar daripada sebuah perkataan. Saya setuju. Ya. Aduh. Terus? Ini kita ngomongin soal aksi sama omongan aja. Yang mana yang akan lebih kuat. Dan yang terakhir adalah action speaks louder than words. Oke? Ada orang imo nih hakimnya. Ayo lanjut lo. Ya udah gitu doang. Kalau dari Pak Hakim gimana? Iya saya setuju sih. Tapi gini. Bagaimana jikalau si Aladin ini udah klarifikasi ke semuanya? Oh bolong, tangan saya mana? Masuk. Bagaimana kalau dia udah klarifikasi ke semuanya, tapi si cewek ini nggak percaya tetap? Gimana? Kita bisa apa? Ya udah Aladin. Berarti kalau misalkan satu sekolah nggak percaya dan mereka mau percaya dengan hoax yang beredar, diam aja. Berarti akan dibawa sampai mati dong nama jelek gue. Nggak apa-apa. Ngapain sekolah isinya orang-orang bego? Ya kan? Sekolah kan buat belajar. Ngapain lu sibuk-sibuk mikirin tentang
pendapat orang, ih tahu nggak sih Aladin gitu? Iya tahu dari mana? Katanya sih, ya. Nggak ada bukti konkretnya. Zaman sekarang katanya kayak hoax yang suka dibikin, tahu nggak sih? Bawang bisa nyembuhin corona, bawang bisa ngusir vampir. Bawang tuh dimasak. Hah? Bawang dimasak. Iya dong. Gitu maksudnya. Bawang itu ketika ada orang yang jago banget nguasain hewan. 100 untuk. Yang ini Pak, yang ini yang ngomong. Saya budek. Saya conge. Pawang, berarti dia kiper. Gawang. Lawang. Minum. Cawan, bukan lawan. Kawan. Pinky ya. Baik, kita lanjutin sebelum Oke, ada kawan Kinton lewat. Awan. Ya, sorry, gua kan baru di sini. Lu tuh main pintar Will. Banyak nih orang. Lu tuh main pintar Will. Ya, jadi kalau gitu dari saya Aladin, ini sebenarnya kamu emang korban, kamu tidak salah dan sama sekali nggak ada kesalahan yang kamu bikin. Betul. Tapi ya satu aja, mungkin kita harus tahu buktinya aja. Betul. Itu doang sih Pak. Saya boleh minta arsipnya? Jadi saudara Aladin, saya tidak akan menuntut apapun karena ini kamu purely emang korban dengan pencemaran nama baik ya. Betul. Tersangkanya dong Pak, hukum Pak. Tersangkanya saya akan hukum dia akan, ini cowok kan? Cowok. Apalagi Mulutnya Pak, mulutnya tidak jadi dia memutus hubungan silaturahmi dengan salah seorang wanita yang ingin digebet oleh Aladin. Iya, dia cancel culture Aladin Pak. Gila banget. Saya akan membuat dia sanksinya dia, tuntutannya tidur tidak tenang dengan mimpi dia. Lanjutin Pak. Dia tidak apa-apa, mimpi buruk aja. Boleh. Berapa lama Pak? 1 tahun. Oke, deal. Deal. Saya tutup palu. Ketok palu. Pak, saya boleh revisi mimpinya nggak? Gimana kalau dia mimpi buruknya, setiap di mimpinya, mulutnya terjahit dan dia tidak bisa ngomong. Serem banget lo. Kayak film setan. Nggak apa-apa, supaya dia ngerasain gimana rasanya mulut lo gampang ngebuka di hidup nyata, tapi di mimpi lo nggak bisa kayak gitu. Betul, saya setuju. Ya. Justice. Keren banget. Terima kasih. Ya, sekarang kita buka buku halaman 42. Gimiknya masih aja. Cuma case terakhir. Oh, ada case terakhir. Saya suka. Ada games nggak, Pak Hansip? Sudah lama ya? Sudah lama, ada nggak? Baik. Ya. Saya setuju. Betul, saya setuju. Pengadilan cinta virtual dengan kasus terakhir akan saya pimpin dan saya buka. Baik, silakan. Kan Anda hakimnya, Anda yang buka dong. Saya nggak tahu materinya. Apa Pak, ketok aja dulu. Saya buka. Tersangka ini Pak, Wih. bernama Matahari. Kalau belanja di Matahari. Lanjut dong. isi titik-titik berikut ini. Oke. Titik-titik menyinari semua perasaan. Matahari menyinari. Betul, 100 untuk Anda. Terus, ayo lanjut. Baik. Lanjut apa bercandanya atau ini? Terserah. Kita aja enak sih, lumayan. Hakimnya murah nih. Sekarang kita ganti Pak. Sebelum kita membaca kasusnya, kita mendengar pengakuan. Saya setuju, saya suka banget. Oke, sip. Han. Halo pakar cinta Tangsel. Jadi saya pernah berpacaran dengan penggugat selama 2 tahun secara LDR. Pas saya masuk kuliah, saya memiliki teman laki-laki. Setiap pagi saya dijemput oleh dia. Bahkan pulang pun saya juga diantar. Tiba-tiba penggugat menjadi sangat posesif. Bahkan saya dituduh bahwa saya selingkuh. Padahal kan saya hanya membutuhkan seseorang yang selalu ada di samping saya. Secara pacar saya jauh di sana. Di sini saya ingin meluruskan bahwa saya tidak selingkuh karena saya berpacaran dengan teman saya ini saat saya sudah putus dengan penggugat. Mohon saya diberikan keringanan dalam karma saya ya.
Oke, jadi tolong Kasusnya, korban menuntut tersangka atas tuduhan perselingkuhan. Karena tersangka memiliki seorang teman laki-laki yang selalu ada, lebih dekat dan membuat nyaman namun tidak pacaran. pembelaannya apa? Matahari? Semua perasaan cowok-cowok. Gak apa-apa. Gak apa-apa Matahari. Kita semua di sini pura-pura bodoh aja ya. Enggak kok kamu gak selingkuh. Iya teman aja. Iya. Pembelaannya. Gini, saya paling suka ketika wanita itu berpura-pura lugu ya. Jadi kalau kita sebagai pria punya teman wanita, kita bilang cuma teman, kita pasti langsung punya hukuman berlapis. Oh iya betul. Iya. Iya. Ini kalau secara hukum percintaan kita pasti salah mulu. Iya betul Pak. Tapi ketika pihak wanita mempunyai teman pria dan bilang cuma teman, kita harus mengerti. Iya itu. Kenapa itu terjadi? Tolong jelaskan. Kenapa? Matahari mungkin salah satu dari banyak wanita yang cuma temen kok. Tapi lama-lama cuma temen kok masuk. Tolong jelaskan. Klarifikasi. Matahari, saya sebagai SJW percintaan dan perselingkuhan, Baik. saya mengerti betul maksud Anda. Memang cuman teman. Saya juga sebagai pria. Betul. Saya punya banyak sekali teman. Teman. Iya. Kutipkah? Enggak teman. Teman. Iya. Dan teman-teman perempuan saya, kalau ditanya sama pacarnya, kok kamu sama Maro terus? Pasti dia juga jawab, apaan sih Maro tuh cuman teman. Ya, sedikit yang diketahui oleh pacara kami pernah berhubungan beberapa kali. Berhubungan via WhatsApp. Oh iya betul. Saya nggak mikir yang mana-mana kok. Emang. Uh-uh. Dan seks. Itu Pak. Pertama tersangka bilang saya dituduh selingkuh. Padahal saya cuma butuh orang yang selalu ada. Kan anjing ya. Kan dia udah punya pacar ya. Tapi dia kayak enggak kurang. Kayak aku butuh kamu tapi butuh yang lain. Ini LDR kan? Nah, Udah pasti LDR lah lo. udah pasti. Kan butuh yang selalu ada juga. Dia masuk kampus. Diantar? Dan dijemput. Ah. Dia antar pulang dan dijemput pulang. Enggak. Dijemput dari rumahnya, diantar ke kosannya. Nah. Cowoknya. Enggak emang gini Bang. Gimana, Bos? Kalau saya waktu kuliah, Iya. saya ingat betul. Gimana tuh? Saya juga punya teman yang selalu saya antar. Dan kalau pulang saya antar, kalau mau OTW saya jemput. Betul. Diantar, dijemput, dijilat, dicelupin habis itu Pak. Wah. Memang kami itu memiliki saya punya style saya pribadi ya. Marlo Oreo style. Diputar di kasur, dijilat semuanya, dicelupin deh. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Dilatin lo. Terus lo gimana? Kita fokus ke matahari. Matahari. Nah, Pembelaan dari tersangka Pak. pembelaannya coba saya mau dengar. Tersangka terbebankan atas long distance relationship dan memiliki teman laki-laki baru. Namun korban merasa hal tersebut tidak oke dan bertindak posesif. Posesif Pak, pacaran. Oke. Tersangka pacaran dengan laki-laki tersebut setelah status hubungan dengan korban selesai. Jadi gini Pak. Gimana, coba. Saya elaborate ya. Coba. Saya punya pacar, LDR. Betul. Saya punya teman, wah ini kayak cerita gue beneran. Coba bacain kalimat pertamanya. Tersangka terbebankan atas long distance relationship. Stop sampai situ. Kenapa kalau dia terbebankan mau menerima kalau dia sudah tahu long distance relationship? Dulu karena dia cakep Pak. Dan saya pengen punya pacar cakep. Iya. Oke, terus lanjutin kalimat kedua. Kalimat kedua. Dan tapi tersangka memiliki teman baru. Oke. Dan sang pacar yang LDR jauh di sana merasa ini tidak oke dan bertindak posesif. Saya setuju. Setuju kan Anda? Digituin kan? Lalu apa yang Anda lakukan? Nah, tunggu dulu. Abis itu Oke. tersangkanya pacaran dengan teman barunya ini setelah status mereka telah selesai. Saya pernah ada pepatah kuno mengatakan itu Marlo. Pepatah kuno. Tapi gini Pak. Gimana bos?
Ini sebenarnya memang dia tersangka dan dia bersalah. Betul. Pertama, dia bilang dia nggak selingkuh kan, Betul. tapi dia antar jemput dan segala macam. Betul. Abis itu ketika dia udah putus, dia pacaran kan sama orang ini. Betul. Contoh kasarnya, Matahari sedang mencari pengganti yang bisa menggantikan pacarnya. Yang ada 24 jam. Iya, ya sama kayak gue lah. Maksudnya gue juga ngerti waktu itu gue punya teman, kita nggak pacaran, Betul. tapi kita 24 jam bareng. Ketika si Matahari udah klop nih, udah kayak, iya deh kayaknya bisa deh. Jadi kalau menurut saya Pak, pertama long distance relationship, Long distance. ya itu tidak akan berhasil LDR kecuali Kecuali. kedua belah pihak melakukan komunikasinya dengan sangat-sangat bagus. Kepercayaan yang diberikan sama persis lebihnya. Betul. Setara ya. Setara gitu, itu baru bisa berhasil. Ya gitu kalau menurut saya tentang long distance relationship tidak akan bisa berhasil Pak. Betul. Apalagi punya teman baru. Dan temannya selalu ada. Antar jemput loh. Anda apa ojol? Antar jemput. Betul. Ngasih makan. Ngasih makan. Dimakan. Makanannya dimakan Pak. Iya betul. Sama curhat-curhat kalau malam-malam. Iya. Terus midnight ride. Midnight ride, MRT date. curhat muncrat. Lu gak usah indir gue mulu. Sorry. Di zaman gue melakukan ini belum ada MRT Bang. Oh iya maaf. Kita Monas date waktu itu. Ih mantep banget. Kangen. Wah. Sama pengadilan cinta virtual kangen. Betul. Pengadilan. Kangen pengen ngobrol sama Matahari ya. Kayak gue dulu pernah kayak gitu. Enggak Pak, saya gak mau. Gini guys, apa yang telah berlalu biarkan berlalu. Selalu ada halaman baru pada buku yang bisa kita balik. Selalu ada chapter 2 setelah chapter 1. Tapi kadang-kadang emang chapter 1 lebih seru, tapi selalu ada chapter 2-nya kan. Betul. Nah, pesan apa yang pengen Anda sampaikan kan Anda jatuhnya kan udah magister kan? Hah? Dalam bidang ini. Saya profesor Pak. Nah, kesan dan pesan apa untuk Matahari loh? Matahari pertama berhenti menjadi lonte. Karena saya belajar dari pengalaman, makanya saya punya julukan sekarang. Apa? Marlonte. Oh, Itu dari aksi-aksi yang saya perbuat. waktu tahun 90-90-an ya. Padahal kalau jika saya bertindak baik, nama saya bisa jadi Marloyal, ya kan? Tapi karena saya brengsek, saya Marlonte. Kalau saja. Kok saya baik dibilangnya mah kontol. Agak anjing itu. Kan karena gini, kakak saya itu lucu. Perempuan suka dengan perempuan tuh suka dengan cowok lucu. Perempuan akan jatuh cinta dengan orang yang bisa bikin dia tertawa. Terus? Ya kan? Makanya nama dia Markocak. Oh, Dibecandain mulu kayak badut. Iya. Oke, Gini. oke. Ada kata orang. Enggak ini kata Siapa? saya. Kata saya. Ada pepatah mengatakan. Ada ibu saya. Ibu saya mengatakan. Enggak nih omongan ibu, diem. Gue mau quotes. Ini bisa di-cut. Keren. Jadi itu apa namanya? Snippet. Ibu saya pernah mengatakan, wanita jatuh cinta dengan orang yang bisa membuat dia tersenyum. Tetapi setiap kali dia tersenyum, kenapa saya jatuh cinta? Alah si boy. cakep banget nih orang. Ya gitu. Jadi Matahari harus dihukum Pak menurut saya. Matahari kamu akan saya hukum karena kamu itu menurut saya playing victim ya. Menurut saya ini denial Pak. Dan playing victim karena dia bilang dia terbebani dengan LDR. Ini bukan playing victim Pak, ini playing feelings Pak. Wah, boleh. Iya, dia bilangnya pura-pura kita nggak pacaran, tapi tiap hari bareng. Ya kan curang Pak ya. Iya. Terus lolos lagi. Terus marah waktu cowoknya posesif. Lah, nih bayangin. Enggak lu coba bayangin ya Matahari kayak gini. Cowok lu nanya, kamu lagi sama siapa? Sama Anton. Besok kamu pergi ke kampus sama siapa? Enggak apa-apa, aku sama Anton. Tadi udah makan. Udah sama Dibeliin Anton. sama siapa? Anton. Oh. Antonnya aku makan juga. Iya maksud gua kayak gitu, kayak lu 24 jam ngomongin si Anton, ketika pacar lu agak was-was sama si Anton, lu bilang dia malah posesif. Lah, self defense ya. lah, Anaknya ya. lah Arni di lu lah. Wajar dia posesif. Wajar. Seperti dia
Posesifin Anda. Oh. Sekarang baru ngerti ya lo ya. Sorry, ketika gue jadi SJW cinta gue baru mengerti. Gue minta maaf ya. Udah lewat lo. Dulu emang gue salah, gue emang salah, bro. Gue baru sadar. Emang gitu. Namanya hidup. Kesadaran datang terlambat. Tapi jadi pelajaran. Pelajaran enggak. Enggak ya? Enggak, gue hobinya ngulang. Iya, Kilaf is my middle name. Baik. Tapi Matahari, mau tidak mau Harus dihukum. Anda harus dihukum. Asipnya. Menurut SJW Marlo, Matahari mau studi banding apa nih? Apa hukuman menurut Anda yang terberat? Nanti saya studi bandingin. Studi banding. Biar kalian aja, emang harusnya apa sih? Naik banding kan? Naik banding emang. Studi banding kayak studi tour tau Saya nggak naik apa-apa tapi. Oke. Saya dijemput. Kalau menurut saya Sama Anton. Hukumannya ya Pak ya. Iya. Dipecut. Gimana kalau hukumannya apa yang saya pernah rasakan Pak? Apa itu kalau saya boleh tahu? Hukumannya kamu dan si cowok baru ini memang akan bersama cukup lama, tapi tidak akan pernah ada kata pacaran. Sedih ya. Kita ini apa? Iya nggak tahu. Bayangin Pak, saya 5 tahun begitu. Lama ya? Lumayan. Tiap kali tanya sama keluarganya, kalian tuh pacaran ya? Gitu doang Pak. Terus udahan. Terus kita berdua ketawa tapi sambil nangis waktu itu. Kita ketawa sambil nangis kayak Gimana ketawa sama nangis gimana? netes tapi gini. Gitu Pak. Sedih dah, itu namanya kesedihan yang mantep. Yang ditertawakan ya? Iya kayak lucu ya kita. Gak pernah mulai tapi udah-udahan. Aduh gue diliatin lagi lo sama mak-mak, sumpah lo. Lo dengerin gue dulu, gue lagi sedih. Iya gue nunduk deh. Gak ada, ibu-ibunya gak penting. Lu bayangin Kak jadi gue. Iya. Sedih ya lo ya? Gak enak aja mengakhiri suatu hubungan yang belum pernah dimulai. Ya kenapa gak dimulai? Itu karma yang gue dapet Kak. Hukuman, itu hukuman dari alam. Itu namanya seleksi alam bos. Oke, Matahari. You get what Marlo deserve. Wah tai lu. Wah diketok palu lagi. Ya gak apa-apa. Biar dia juga tahu rasanya kayak gimana lo. Mampus lu. Ingin memiliki tapi tak bisa dimiliki. Coba lu HTS-an 5 tahun. Lama. Terus tapi habis itu udahan, terus dapat pacar baru. Terus The story never ends. Terus udahan sampai situ aja. Oke. Wah. Saatnya saya dijemput Anton. Pak, kita mau minta maaf dulu Pak. Baik. Karena pakar cinta tuh suka lama munculnya. Kenapa sih? Karena lagi PPKM. Iya kan, pelan-pelan kita mati. Woi jangan. PPKM. Apa tuh? Buat cewek-cewek nih. Apa? Pulang pergi ke tempat Marlo. Kan M-nya juga bisa Marco. Tinggal pilih. Betul. Ya paling-paling ketusuk Marlo. PPKM. Oh. Saya suka PPKM sebenarnya Pak, tapi M-nya dihilangin. Iya, oke. Jadi teman-teman semua, terima kasih sudah mengirimkan segala curhatan kalian, tersangka maupun korban. Kita nggak ada yang ngejudge di sini. Bohong, kita ngejudge karena ini hakim. Iya. Judge, hak I'm. Hak saya untuk menjudge kalian. Iya, gitu. Jadi terima kasih tapi udah berani sharing ke kita. Terima kasih Marlo. Terima kasih Pak Hakim. Ya terima kasih ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah ngirimin, udah sharing, udah curhat, udah nonton dan udah support kita sampai sekarang. Jangan lupa juga kalian kalau misalnya emang ada ide-ide atau emang ada masukan-masukan, kita sangat terbuka untuk itu. Dan seperti biasa untuk perempuan yang minta dimasukin, saya sangat terbuka untuk itu. Kritik dan saran sangat membantu kita untuk improve lebih lagi. Kritikan dan saran juga saya terima. Sarang lo. Kritikan dan sarang. Nah, baik terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan adul. Lawakan dulu ya. Saya Marlo. Dan saya Hakim. Hak AM. Dan kami dari tadi. Pengadilan Cinta Virtual. Bapak diam. Di Pak Hakim boleh silakan. Kan saya tutup dulu. Tutup dulu. Nih. Wah. Untung bukan yang lain yang ditutup. Apa tuh? Nggak usah ngomong. Oke.
Saya tutup dulu pengadilan cinta virtualnya dengan mas kawin. Cepet ah. Oke. Durasi, jadi saya tutup dulu pengadilan cinta virtual, ditutup. Saya akan balik ke tempat saya Pak Hakim boleh keluar dari frame. Terima kasih Bapak Hakim sekali lagi. Ya. Baik. Lama juga ya. Jangan dibawa palunya Pak. Itu Pak, buku saya. Headset-nya. Headset-nya juga Pak. Baik, untuk semua yang menikmati, terima kasih. Apaan? Baik, Pakar Cinta Tangsel kali ini telah ditutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga suka dengan sitcom cast ini, situasi komedi dan podcast ini. Kalau nggak suka, kita nggak gitu peduli, kita bodo amat. Karena kita bosen sama podcast biasa, jadi kita kayak, ngapain ya? Ide-ide si miskin biasa. Baik, saya nggak boleh menutup karena yang membuka bukan saya, jadi ditutup dengan Hansip. Oke, semuanya saudara dan saudari, terima kasih telah datang ke pengadilan cinta virtual ini. Pulangnya hati-hati. Saya mau klarifikasi sedikit, saya di sini karena saya kalah Om Bimba. Terima kasih.